Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dengan saya dalam garis besar pelajaran Sekolah Sabat. Pada saat ini sebelum kita melanjutkan pemaparan pada pelajaran ini, kita terlebih dahulu sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan berkat-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang kehidupan kami, hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali bertemu melalui jaringan virtual YouTube ini untuk mempelajari akan firman Tuhan melalui pemaparan garis besar pelajaran Suka Sabat. Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi kami dengan kuasa hikmat dari surga, sehingga pelajaran ini boleh kami pahami dengan baik dan kami boleh hidupkan di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam pertumbuhan kerohanian kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dari awal hingga akhirnya, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai garis besar pelajaran Sekolah Sabat pada pekan ini, kita sudah masuk dalam pelajaran yang ke-6 dengan judul motivasi dan persiapan untuk misi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat inti kita untuk pelajaran sepanjang satu pekan ini terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Dikatakan demikian, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dan kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai ikhtisar dari pelajaran kita sepanjang satu pekan ini dikatakan bahwa sementara motivasi adalah kerinduan atau alasan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu bagi orang lain, persiapan melibatkan suatu tindakan agar bersiap-siap sehingga sesuatu dapat diselesaikan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, motivasi berkaitan dengan sesuatu yang menyebabkan atau mendorong kita untuk bertindak. Persiapan memungkinkan rencana itu terjadi. Sementara Yesus dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita memberikan motivasi kita untuk melakukan misi. Roma 5 ayat 8, Dia juga telah mempercayakan Roh-Nya kepada kita, sehingga memampukan kita untuk menyelesaikan kehendak dan mandat misinya. Ini terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 18-20, Yohanes 14 ayat 15-31, dan Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai dan 22. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, Bapak Ibu sekalian, menunjukkan sebab dan akibat, alasan yang memotivasi kita agar menanggapi dan bertindak, Bapak Ibu sekalian. Saat kita menanggapi kasih Allah, kita melakukannya dengan memberitakan kabar baik dan menghidupkan lewat kata-kata dan perbuatan bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan kita. Pekabaran kebenaran kita, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana terkandung dalam firman-Nya, akan diterima oleh mereka yang mau mendengar dan menerima, serta akan menghasilkan banyak buah saat Roh Kudus bekerja. Pada saat yang sama, Bapak Ibu sekalian, kita harus bersiap untuk penolakan firman oleh banyak orang. Namun, menyebabkan yang lain kehilangan harapan.
Sebagai bagian komentar dari pelajaran kita sepanjang pekan ini, Bapak Ibu sekalian, kita mau lihat topik yang berikutnya, yaitu Allah yang misionaris. Kisah misi Allah bagi umat manusia yang hilang adalah kisah terbesar yang pernah diceritakan. Kisah ini, Bapak Ibu, dimulai dalam Perjanjian Lama, segera setelah kejatuhan Adam dan Hawa, dan berlanjut selama masa para bapa dan sejarah Israel. Kitab Injil mencatat peristiwa sentral dari misi Allah, kelahiran, pelayanan, kematian, penebusan, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Kisah-kisah Alkitab berlanjut dalam kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu sekalian, dan surat-surat dengan kelahiran gereja Kristen, dan diakhiri dengan puncak nubuatan dari misi Allah dalam kitab Wahyu. Misi Allah adalah narasi sentral dari seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Ini kita bisa lihat dari catatan seorang yang bernama Gordon R. Doss dalam bukunya Introduction to Adventist Mission, Berrien Spring MI, Departemen Misi Dunia 2018, halaman pertama. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, narasi besar Alkitab yang agung ini menunjukkan Tuhan sedang mengerjakan proyek menyeluruh untuk memulihkan bumi dan seluruh alam semesta ke keadaan aslinya yang sempurna. Narasi Alkitab, Bapak Ibu sekalian, dari Kejadian sampai Wahyu menggambarkan aspek-aspek proyek misi kosmis Allah. Tema keseluruhan dari Alkitab adalah bahwa Allah Tritunggal yang berdaulat, penuh kemurahan dan pengasih, memulai misinya, dan Dia akan menyelesaikan sampai pada akhirnya. Ini kita bisa lihat dalam catatan yang sama di halaman 22. Jadi Bapak Ibu sekalian, kisah penebusan memotivasi kita untuk mempersiapkan dan bahkan terlibat dalam misi Allah. Sebagai Allah yang misionaris, Dia peduli dan ingin memberkati orang lain melalui kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Dia telah memerintahkan kepada kita untuk pergi ke semua orang, baik itu bahasa, suku, dan bangsa. Jadi, mengapa Kristus memerintahkan kita untuk pergi memberitakan Injil, Bapak Ibu sekalian? Mengapa Tuhan membutuhkan Anda dan membutuhkan Anda untuk dimotivasi dan dipersiapkan untuk bergabung dengannya dalam misi? Beberapa alasan ini dapat ditemukan dalam buku Passport to Mission, Bapak Ibu sekalian, yang ditulis oleh Berrien Spring MI Institute of World Mission 2009, halaman 28 sampai 36. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, berikut ini ada ringkasan yang sudah diadaptasikan. Dikatakan demikian: Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan dan keselamatan, dan semua orang perlu mengetahui Dia. Ini kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berisikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu selanjutnya Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Selanjutnya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 12 dikatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Topik selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu Yesus adalah Tuhan, Anak Allah. Yesus mengaku bukan hanya sebagai guru yang baik, Bapak Ibu sekalian, seperti pemimpin agama lain, atau seorang pemimpin besar seperti Musa atau Daud, atau semacam manusia setengah dewa, atau dewa yang lebih rendah seperti yang kita temukan dalam agama-agama lain. Tidak ada agama besar lain yang menyatakan bahwa pendirinya adalah Tuhan. Di sini kita bisa melihat Yesus mengaku Tuhan sepenuhnya, yakni kesetaraan dengan Allah. Dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 58 dan 59, lalu Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai 33. Selanjutnya di sini kita bisa melihat juga murid-murid Yesus juga menyatakan keilahiannya tanpa rasa gentar. Ini kita bisa baca dalam Matius pasal 16 ayat 14 sampai 16 juga. Bukti yang mereka berikan, Bapak Ibu sekalian, untuk pengakuan tersebut adalah kebangkitan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 20. Jika Allah membangkitkan Yesus, maka apa yang dikatakan Yesus pastilah benar. Yesus menawarkan keselamatan yang unik, keselamatan oleh kasih karunia melalui iman. Dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tidak ada agama lain di dunia ini yang memiliki keselamatan semacam itu. Agama-agama lain memang mungkin menetapkan standar yang tinggi, mendorong perilaku etis, menggaungkan hukum kesehatan, menjunjung tinggi filsafat leluhur, atau menghasilkan orang-orang yang baik. Tetapi agama-agama itu juga percaya bahwa orang bisa menyelamatkan diri dengan apa yang mereka lakukan. Dasar dari agama-agama non-Kristen ini adalah bahwa keselamatan datang melalui perbuatan. Selanjutnya yang mau kita lihat adalah Yesus menawarkan keselamatan universal, semuanya inklusif dan eksklusif. Dinyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, tawaran keselamatan mencakup semua orang di dunia ini. Kebenarannya adalah bahwa Tuhan ingin semua orang mendengar kabar baik bahwa Allah menawarkan keselamatan yang cuma-cuma hanya berdasar pada Yesus. Dalam amanat Yesus menjelaskan bahwa kita dapat mengambil bagian dalam membagikan kabar baik ini kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jika seseorang bertanya kepada Anda, mengapa Anda menjadi orang Kristen? Dan apa yang memotivasi Anda untuk misi? Apa yang akan Anda katakan? Bagaimana keunikan dan kekhususan pengabaran Gereja Masih Advent hari yang ke-7 memotivasi kita untuk misi ke dunia? Bapak Ibu, meskipun sebagian besar kepercayaan individu Gereja Masih Advent hari ke-7 dianut oleh beberapa kekristenan lain, paket lengkap dari kepercayaan Gereja Masih Advent hari ke-7 adalah unik di antara kelompok-kelompok Kristen. Berikut adalah 3 keyakinan yang menjadi penuntun atas apa yang kita yakini
dan bagaimana kita termotivasi bersiap dan bagaimana kita melihat misi kita. Keyakinan yang pertama dikatakan bahwa Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Kedatangan ini dapat dilihat literal dan sangat dekat. Artinya segera. Sebelumnya Bapak Ibu saudara-saudaraku, gerakan Advent muncul, ya. Kebanyakan orang Kristen tidak percaya pada kedatangan literal atau tidak menekankannya. Banyak dari antara orang-orang Kristen adalah penganut pasca-milenialisme. Pasca-milenialisme ini percaya bahwa akan ada milenium atau 1000 tahun kedamaian dan kemakmuran, dan kemudian Yesus baru akan datang. Apa yang dicari dan diusahakan orang adalah milenium ini, bukan kedatangan Yesus kedua kali. Gereja Masih Advent hari ke-7 percaya berdasarkan Alkitab bahwa pengharapan sesungguhnya dunia ini bukanlah milenium di dunia ini, tetapi pengharapan kita yang penuh bahagia oleh kedatangan Yesus kedua kali. Ini terdapat dalam Titus pasal 2 ayat 13. Bapak Ibu saudara-saudaraku, di bawah ini adalah beberapa ringkasan dari keyakinan kita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertama-tama dikatakan, Gereja Masih Advent hari ke-7 menerima dan memberitakan janji-janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3, lalu Wahyu pasal 22 ayat 7, 12, dan 20. Yang kedua, kedatangan ini sifatnya literal. Ini terdapat dalam Kisah pasal 1 ayat 11. Lalu yang ketiga, kedatangan kedua kali digambarkan sebagai sesuatu yang dapat dilihat. Mazmur pasal 24 ayat 30, Markus 24 ayat 30 dan Wahyu 1 ayat 7. Semua tanda, ini yang keempat adalah semua tanda menunjukkan kedatangan yang sangat dekat dan segera, Bapak Ibu sekalian. Yesus berulang kali menggunakan kata segera. Kita bisa lihat itu dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 7, 12, dan 20, lalu Matius pasal 24 ayat 4-28, dan terakhir Lukas 21 ayat 7-28. Yang kelima, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, dan akan bersama dia selamanya. Terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Orang mati akan dibangkitkan, 1 Tesalonika 4 ayat 13-16, dan orang percaya akan menerima kekekalan, 1 Korintus 53. Air mata, perkabungan, dan kematian akan dihapuskan, Wahyu pasal 21 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pekabaran ini penting untuk misi kita sekarang ini. Karena apa? Karena banyak yang perlu mendengar kabar baik, pengharapan yang penuh bahagia ini. Namun, saudara-saudara sekalian, tantangan terbesar yang kita hadapi adalah dunia non-Kristen. Jutaan bahkan miliaran Muslim, Hindu, Buddha, dan penganut agama tradisional lainnya tidak pernah mendengar pengharapan ini. Kita harus mengabarkan kepada mereka. Yesus ingin mereka mendengar tentang kedatangannya. Selanjutnya, keyakinan yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Tuhan memanggil orang percaya kepada penurutan yang penuh kasih dan pemuridan yang sungguh-sungguh. Mengingat kedatangan Yesus, kita perlu membuat persiapan yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian. Pemuridan yang setia dan patuh adalah penting. Orang Advent selalu percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita.
kita selalu menekankan bahwa iman sejati diwujudkan ketika Yesus disembah sebagai Tuhan. Orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus harus dengan senang hati menyembah Dia sebagai Tuhan dan dengan rasa syukur mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, kita percaya bahwa Injil dan hukum Allah itu penting dan berjalan bersama secara harmonis seperti dua dayung perahu. Hukum menuntun kita kepada Kristus dan berfungsi sebagai standar kita, Bapak Ibu sekalian. Yesus melepaskan kita dari kutukan, hukuman, dan Roh-Nya menuliskan hukum itu di hati kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena alasan ini, maka orang-orang Advent yang pertama menghidupkan semua 10 hukum, termasuk hukum yang keempat, yaitu tentang Sabat, yang diabaikan. Percaya bahwa Yesus memberikannya pada saat penciptaan. Ini terlihat dalam Kejadian pasal 2 ayat yang kedua. Yesus mengulanginya dalam 10 perintah, Bapak Ibu sekalian. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Dan Yesus meneguhkannya selama pelayanannya. Markus pasal 2 ayat 27. Poin yang kedua adalah percaya bahwa Sabat adalah simbol yang kuat dari kuasa penciptaan Allah. Ini terdapat dalam Kejadian 2 ayat 2, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, dan anugerah keselamatan yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 2 dan Ulangan 12 Ulangan 5 ayat 12 sampai 15, peristirahatan akhir dari penebusan di surga. Ibrani 4 ayat 1 sampai 11, khususnya ayat yang ke-9. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, terimalah ketuhanan Kristus dalam semua bidang kehidupan, termasuk pernikahan dan keluarga, berpakaian, rekreasi, makanan, dan lain sebagainya. Ini kita bisa lihat penjelasannya di dalam Efesus pasal 5 ayat 21 sampai pasal 6 ayat yang keempat, lalu Filipi 4 ayat 8, 9, lalu 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, dan terakhir 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 10. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dunia di mana segala standar moralitas dan kesusilaan mulai diabaikan, kekristenan Advent harus menggalakkan kehidupan yang suci. Di dunia di mana terburu-buru dan tergesa-gesa, ketergesa-gesaan menyebabkan tingkat stres yang tinggi, orang-orang Kristen di dalam Kristus dapat menemukan sukacita dan ketenangan di hari Sabat. Mereka harus menunjukkan dalam hidup kuasa penyelamatan dan ketuhanan Yesus. Keyakinan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mau dijelaskan di sini bahwa Allah memulihkan dalam diri orang percaya kepenuhan hidup di dalam Kristus. Orang Kristen pergi ke surga bukan hanya jiwa tanpa tubuh. Kedatangan kedua kali memulihkan seluruh kehidupan, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang percaya harus mempersiapkan diri pada kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai manusia seutuhnya. Tuhan ingin memulihkan kita sebagai manusia seutuhnya. Keselamatan dikatakan melibatkan setiap bagian dari kehidupan dan keberadaan, Bapak Ibu sekalian. Yesus sangat ingin kita hidup penuh dan lengkap. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Bapak Ibu sekalian, motivasi dan persiapan kita untuk misi sangat dibutuhkan lebih dari sebelumnya dalam dunia yang sedang sakit, kecanduan, dan hidup dalam ketidakpedulian dunia.
Dunia yang sangat membutuhkan penggambaran Yesus yang peduli dan melayani semua bagian hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Dunia yang sekarat membutuhkan pengharapan kehidupan baru hingga kepenuhannya oleh kasih karunia dan kuasa Allah. Sebagai penerapan hidup dari pelajaran kita sepanjang pekan ini, Bapak Ibu sekalian, sementara orang-orang percaya menunggu kedatangan Yesus kedua kali, mereka melakukannya dengan mempelajari firman Tuhan dan menyanyikan pujian kepadanya dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja, sambil mempersiapkan pelayanan yang dibaktikan bagi pelayanan umat manusia. Tidak boleh ada kemalasan, tidak boleh ada waktu yang terbuang, karena setiap waktu digunakan untuk persiapan dan keterlibatan dalam misi, Bapak Ibu sekalian. Kita terus maju dan percaya janji-janjinya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat yang ke-9. Menjadi pertanyaan bagi kita sepanjang perenungan kita pada pekan ini, melalui pelajaran ini dikatakan yang pertama, bagaimanakah hidup kita kelihatan jika kita mempraktikkan pemikiran paragraf di atas? Dapatkah kita termotivasi dan bersiap oleh mendengarkan firman Tuhan? Apakah terlibat dalam pelayanan Allah mempersiapkan kita untuk misi? Poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apakah Anda benar-benar percaya bahwa hanya Yesus anak Allah yang menawarkan kepada kita berkat keselamatan yang luar biasa yang merupakan sebuah karunia? Jika iya, mengapa? Apakah pekabaran ini memotivasi Anda dan membuat perbedaan dalam hidup Anda? Jika demikian, bagaimana? Bagaimana pekabaran ini mempengaruhi misi para murid mula-mula, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana hal tersebut telah mempengaruhi dan akan mempengaruhi misi kita? Sudahkah kita sebagai gereja selalu menyampaikan pekabaran unik kita yang berkaitan dengan Yesus dengan cara yang memotivasi kita untuk melakukan misi? Apalagi yang dapat kita lakukan untuk persiapan dan perbaikan di bidang ini? Bapak Ibu saudara-saudaraku, inilah pemaparan yang boleh disampaikan melalui pelajaran kita untuk pekan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan oleh karena kasih dan berkat Tuhan yang boleh menjadi bagian kami hingga pada saat ini. Kami sudah mendengarkan akan pemaparan dari pelajaran ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dan mengurapi kami, sehingga kami boleh memahami akan pelajaran ini dengan baik. Kami boleh menghidupkannya dengan keterlibatan kami dalam misi Tuhan, melalui setiap karunia talenta yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kami. Memberkati kiranya Tuhan untuk seluruh pemirsa yang mendengarkan dan menyaksikan pelajaran ini. Biarlah kasih Tuhan memberkati mereka di dalam setiap usaha tangan mereka, setiap aktivitas mereka, kegiatan mereka, dan mereka pun boleh mendapatkan sukacita Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap harinya. Kekuatan iman boleh menjadi bagian mereka di saat mereka menghadapi pergumulan kehidupan ini. Berkat-berkat Tuhan kiranya Engkau cukupkan untuk mensupport kebutuhan hidup mereka, boleh mereka gunakan untuk memuliakan Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Biarlah kasih-Mu yang mempertemukan kami di pelajaran-pelajaran kami yang berikutnya. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami.
Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.